aku tidak berani menanyakan pada saat itu ke mama papa karena kondisi mama juga lagi unstabil, papa juga harus ngurus kesana sini. Jadi waktu berita ini keluar juga tadi aku teleponan sama papa cuma bilang ya nggak apa-apa, akhirnya semua orang berhak tahu cerita kita yang sesungguhnya. Tapi kata papa dalam bisnisnya hari ini aku ketemu sama teman-teman semua. Sebenarnya podcast sama Kak Ferdi Elemen tuh aku cuma sharing aja, maksudnya awalnya tuh ketemu ngobrol, terus akhirnya banyak pertanyaan. Akhirnya Kang Ferdi nanya kenapa sih selama ini tuh nggak keluar, kenapa? Kayaknya aku nggak mungkin harus bohong lagi, maksudnya alasan ini, alasan itu, alasan ini. Jadi akhirnya aku cerita gini loh keadaannya, bahwa selama ini terutama di 2010 aku mengalami memang kejadian yang cukup kurang menyenangkan, terutama di keluarga aku. Jadi aku mengalami bangkrut lah ya, finansial, sampai aku akhirnya harus berpindah kehidupan dari yang tadinya aku bilangnya dunia fantasi, sampai akhirnya aku bisa menjalani kehidupan yang sebelumnya nggak pernah terpikir sama aku bahwa aku bakal ada di titik itu. Jadi aku sebenarnya jujur aku berat banget sharing tentang hal ini, karena ini cukup aku tutupin hampir 12 tahun lamanya gitu. Dan aku nggak mau juga membuka ini sebenarnya untuk seperti mencari sensasi atau mengkasihani. Jujur aku ini wawancara gini juga aku masih bingung, karena aku nggak terbiasa untuk membahas tentang profil aku atau keluarga ya gitu. Jadi itu yang aku jalanin 2010 sampai detik ini. Aku masih jadi anak yang berjuang sampai terakhir mama meninggal 3 tahun. Aku masih susah payah untuk ngobatin, dan sekarang masih tinggal di kos untuk berjuang. Tapi aku malu sebenarnya cerita gini, sumpah aku malu. Maksudnya karena mungkin teman-teman tahu lah bahwa aku selalu kalau ketemu teman-teman selalu mencoba untuk menjadi everything is gonna be okay gitu. Maksudnya pengen selalu berbagi, tapi aku terharu sih, maksudnya teman-teman sampai datang ke sini, maksudnya terima cerita aku ini dan masih mau interview aku, dan ya itulah keadaan aku sekarang. Mas, apa sih penyebabnya, Res? Bisa diceritakan sedikit flashback? Ya, jadi 2010 tepatnya kalau aku boleh cerita, kita ngalamin satu kejadian yang valid dalam bisnis. Aman-aman. Tapi ada faktor yang aku juga nggak bisa tutupin. Jadi di rumah tuh pernah kejadian bola api jatuh, terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab, sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir. Terus mama sempat mengalami ya nggak inget siapapun, keluar dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di bawah di samping rel kereta api sama papa. Jadi itu udah dialamin. Tapi sekali lagi aku maaf nggak mau masuk ke dalam hal yang bisnis atau menyalahkan siapapun. Terus akhirnya kerugian bisnis sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami pada saat itu berpartneran sama papa atau mamaku, mungkin mereka tahu lah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi, tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau nggak salah 500.000. Terus aku di situ sama mama papa, adikku bersama di rumah temennya diungsikan, kakakku menjalani kerjaannya. Terus aku dapat kontrak dari Parahayu 2010 dikasih uang 5 juta sama Parahayu. Terus aku habis itu tinggal di rumah DJ Sumantri. Aku ngikut sama dia. Tiba-tiba aku ditawarin lagu untuk bikin lagu Sarini, Kau Yang Telah Memilih Aku.
aku dibayar 15 juta, aku pindahin rumah ke mama papa ke sebelahnya, tapi di situ aku masih dalam proses dikejar sana sini karena kita nggak bisa bayar tenan. Aku nggak ngerti sih detailnya karena aku tidak berani menanyakan pada saat itu ke mama papa karena kondisi mama juga lagi unstabil, papa juga harus ngurus ke sana sini. Jadi waktu berita ini keluar juga tadi aku teleponan sama papa cuma bilang ya nggak apa-apa, akhirnya semua orang berhak tahu cerita kita yang sesungguhnya, tapi kata papa dalam bisnisnya intinya kita hancur ya, tidak ada lah yang mau seperti ini. Jadi itu yang terjadi sampai aku aset rumah semua nggak ada, mobil nggak ada. Aku tuh jadi kalau boleh cerita sedikit, aku tuh lagi main PlayStation ini pokoknya jam 4 sore. Aku diajak ke rumah tante, aku cuma pakai baju, bawa tas pinggang. Aku ke rumah tante sampai detik hari ini pun aku udah nggak balik ke rumah aku lagi. Ibaratnya, bukan ibarat ya, seperti itu. Aku nggak tahu detailnya kenapa. Terus sekarang aku kalau lewat rumah itu udah ditempatin sama orang yang aku nggak tahu notabene itu siapa atau bagaimana. Di situ ada jam aku, mobil aku masih ada, ibarat gitu. Jadi di situ kita 3 tahun benar-benar ngumpet, takut dari mana-mana karena mama juga selalu bilang almarhum, hati-hati mas, nanti ketahuan teman-teman media, nanti tahu kamu lagi susah apa segala macam. Itu yang selalu khawatir, tapi itu buat aku juga satu pelajaran. Aku ngerti pasti mama maksudnya juga nggak mau menceritakan kesusahan. Teman yang bilang